Lo masih mikir alien itu bakal punya kepala, dua tangan, sama kaki kayak di film Hollywood? Sorry bro, ekspektasi lo itu sampah. Imajinasi kita terperangkap sama anatomi manusia karena kita terlalu egois. Padahal alam semesta nggak peduli sama standar kecantikan atau simetri tubuh manusia. Kita bakal bedah kenapa alien mungkin nggak berbentuk makhluk hidup sama sekali. Coba, tutup mata lo bentar. Bayangkan lo berdiri di permukaan sebuah planet yang suhunya minus 200 derajat Celcius. Di sana, atmosfernya bukan oksigen, tapi metana cair yang terus-menerus hujan di atas kepala lo. Tekanan udaranya ribuan kali lebih berat daripada bumi. Nah, kalau ada kehidupan di sana, menurut lo mereka butuh tulang buat berdiri? Enggak bro, mereka mungkin cuma gumpalan energi atau sekedar pola listrik yang merambat di antara bebatuan kristal. Selama ini, kita melihat alien dari kacamata biosentris. Kita kepedean mikir karena kita butuh karbon, air, dan cahaya matahari, maka alien juga harus begitu. Padahal itu cuma keberuntungan evolusi bumi yang sangat spesifik. Di luar sana, di galaksi yang luasnya nggak masuk akal ini, hukum fisika adalah satu-satunya aturan main. Gravitasi, radiasi, dan komposisi kimia adalah sutradara utama yang menentukan bakal kayak apa bentuk kehidupan. Coba bayangkan bintang sebesar matahari kita yang sudah mati, menyisakan inti padat sebesar kota Jakarta, tapi punya massa jutaan kali lipat dari bumi. Di lingkungan se-ekstrim itu, kehidupan mungkin bukan daging dan tulang. Mereka bisa jadi berbentuk medan elektromagnetik yang sadar akan dirinya sendiri. Mereka nggak bernapas, nggak makan, dan yang jelas nggak butuh pasangan. Kenapa kita susah banget nerima kenyataan ini? Karena otak kita udah diprogram untuk mencari wajah, mencari pola, dan mencari kemiripan dengan apa yang lo lihat di cermin tiap pagi. Kita terlalu sibuk nyari saudara kembar di bintang-bintang, sampai kita lupa kalau alam semesta adalah seniman abstrak yang paling liar. Mereka gak punya tangan buat melambai ke kamera, dan pasti gak punya kaki buat lari dari kejaran monster di film aksi. Jadi, buang jauh-jauh pikiran soal alien ijo yang terbang pakai piring terbang. Kita bakal masuk ke ranah yang jauh lebih asing, lebih dingin, dan jauh lebih aneh dari apa yang bisa lo bayangkan. Kenapa sih bro? Otak kita selalu mikir alien itu punya dua mata, dua tangan, sama dua kaki. Jawabannya cuma satu kata, antropomorfisme. Ini bias kognitif yang bikin kita ngerasa kalau bentuk manusia adalah cetakan paling efisien di alam semesta. Padahal kalau lo pakai logika, kita ini cuma produk sampingan dari kondisi bumi yang sangat spesifik. Coba lo bayangin, tubuh lo itu sebenarnya mesin biologi yang dibangun buat bertahan hidup di planet dengan Gravitasi 1G di atmosfer yang kaya oksigen dengan suhu yang stabil. Tulang lo didesain buat nahan berat badan lo sendiri melawan gravitasi bumi. Otot lo butuh oksigen buat dibakar jadi energi. Kita ini cuma sekumpulan sel yang berevolusi buat mecahin masalah di sini. Sekarang, coba lo lepas imajinasi itu jauh keluar angkasa. Bayangin, sebuah planet dengan gravitasi 10 kali lebih kuat dari bumi. Kalau makhluk hidup di sana punya bentuk manusia, mereka bakal hancur lebur seketika. Gravitasi ekstrim itu bakal maksa mereka buat punya struktur tubuh yang pendek, padat, dan mungkin tulang mereka lebih mirip lempengan baja daripada kalsium yang rapuh. Mungkin mereka nggak butuh kaki. Mungkin mereka lebih mirip gumpalan otot yang merayap di tanah buat meminimalisir resiko jatuh. Terus, gimana kalau kita geser ke planet yang atmosfernya bukan oksigen, tapi metana cair? Di sana, proses biokimia yang terjadi bakal total beda sama metabolisme kita. Organ pernafasan mereka nggak bakal ada gunanya kalau harus nyaring metana. Mungkin mereka nggak punya paru-paru, tapi punya sistem membran yang nyerap nutrisi langsung dari kolam cair di sekitar mereka. Mata? Buat apa mata kalau mereka hidup di kedalaman lautan gelap yang nggak pernah kesentuh sinar bintang? Mereka mungkin lebih ngandelin sonar atau persepsi elektromagnetik buat ngerasain lingkungan sekitar.
Biologi itu sebenarnya cuma soal mecahin masalah. Kalau lingkungannya nuntut buat terbang, makhluk hidup bakal ngembangin sayap atau sistem jet alami. Kalau nuntut buat sembunyi, ya mereka bakal ngembangin kamuflase. Alam semesta nggak punya kewajiban buat bikin alien yang mirip sama lo, bro. Kita ini cuma satu dari sekian banyak kemungkinan solusi yang dikasih sama hukum fisika. Kalau lo masih berharap alien bakal keluar dari piring terbang sambil ngajak salaman pakai tangan, lo kebanyakan nonton film Hollywood. Realitanya, bentuk mereka bakal jauh lebih asing. Mungkin malah lebih mirip mesin hidup, jamur raksasa, atau kabut gas yang punya kesadaran. Mereka adalah jawaban dari masalah yang bahkan belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak dari lo mikir kalau evolusi itu kayak seniman yang lagi bikin patung. Pelan-pelan diukir sampai jadi makhluk yang sempurna. Padahal realitanya, jauh lebih brutal, bro. Evolusi itu cuma algoritma efisiensi yang gak punya perasaan. Di alam semesta, hidup itu cuma soal menekan biaya energi seminimal mungkin buat hasil yang maksimal. Coba bayangkan, lo berada di sebuah planet yang gelap gulita, di mana cahaya matahari nggak pernah sampai ke permukaannya karena tertutup awan gas raksasa yang tebal. Di tempat kayak gitu, mata adalah barang rongsokan. Kenapa harus buang energi buat bikin saraf mata kalau yang lo butuhin cuma bisa ngerasain getaran di udara? Mungkin alien di sana ngeliat lewat gema suara atau deteksi medan magnet. Mereka nggak butuh cahaya. Mereka cuma butuh resonansi. Coba bayangin lagi, bro. Kalau alien itu bukan organisme individual kayak lo. Mereka bukan kumpulan organ yang dibungkus kulit. Fascinated. Mungkin mereka adalah koloni miliaran mikroorganisme yang punya satu kesadaran kolektif. Bayangkan, sebuah gumpulan materi yang bisa berubah bentuk, merayap di permukaan planet dan berkomunikasi lewat perubahan frekuensi kimia. Mereka nggak punya tangan buat megang HP atau bikin roket, tapi mereka bisa memanipulasi materi di tingkat molekuler hanya dengan menggetarkan atom-atom di sekitarnya. Pikiran lo sudah siap belum buat nerima kenyataan ini? Bagi mereka, teknologi bukan soal besi atau sirkuit, tapi soal kontrol terhadap hukum fisika lewat frekuensi. Mereka nggak butuh kabel, mereka nggak butuh layar. Mereka adalah teknologi itu sendiri. Lo mungkin bakal ngira itu cuma tumpukan debu atau kabut yang nggak berbahaya. Padahal di saat yang sama, mereka lagi memproses data miliaran kali lebih cepat daripada komputer tercanggih yang pernah manusia buat. Evolusi di planet lain nggak punya kewajiban buat bikin makhluk yang pintar matematika atau punya rasa penasaran, kayak kita. Mereka cuma perlu bertahan hidup, dan kalau menjadi sebuah kesadaran kolektif adalah cara yang paling efisien, maka itulah yang bakal terjadi. Semesta ini nggak peduli sama ego manusia. Evolusi di luar sana adalah cerminan dari lingkungan mereka yang ekstrim, bukan cerminan dari imajinasi film fiksi ilmiah yang sering lo tonton. Lo sadar nggak kalau kita ini cuma satu kemungkinan di antara triliunan variabel yang ada? Saat kita sibuk nyari wajah yang mirip manusia di bintang-bintang, mungkin sebenarnya kita lagi dikelilingi oleh kecerdasan yang bahkan nggak bisa kita definisikan sebagai makhluk hidup. Coba deh, lepasin sejenak ekspektasi lo soal alien yang bentuknya punya 2 tangan, 2 kaki, atau mata yang kedip-kedip kayak kita. Lupakan gambaran makhluk abu-abu yang turun dari piring terbang, karena realitasnya jauh lebih asing dan jauh lebih aneh dari itu. Nah, bayangin kalau makhluk cerdas di luar sana itu sama sekali bukan berbasis karbon, kayak tubuh kita. Tubuh kita ini rapuh, bro, sangat bergantung sama air dan suhu yang pas. Tapi, bagaimana kalau di dunia yang suhunya ribuan derajat, ada kehidupan yang terbuat dari silikon? Mereka mungkin punya struktur kristal yang padat, geraknya lambat, dan bagi mata manusia, mereka cuma kelihatan kayak batu-batu yang tersusun rapi di permukaan planet. Bisa jadi lo jalan ngelewatin mereka, nginjak permukaannya, tanpa pernah tahu kalau di bawah kaki lo ada sebuah peradaban yang lagi mikir ribuan tahun cuma buat ngucapin satu kata. Atau ini yang lebih gila lagi, bro. Bayangin, entitas energi murni yang hidup di dalam inti bintang. Mereka nggak punya kulit, nggak punya otak dari daging. Mereka adalah pola-pola elektromagnetik yang menari di tengah badai plasma yang menyala-nyala. Bagi mereka, ledakan supernova mungkin cuma kayak hembusan angin sepoi-sepoi.
Masalahnya, kalau kita ketemu mereka, kita mungkin bahkan gak bakal sadar kalau itu adalah alien. Kita mungkin lewat di depan mereka dan cuma nganggap itu sebagai anomali cuaca antariksa atau sekadar gangguan radiasi di instrumen kita. Kita sibuk nyari sinyal radio yang bunyi tit-tit-tit. Sementara di depan mata kita, semesta mungkin lagi berkomunikasi lewat gelombang energi yang otak manusia bahkan belum bisa proses. Akhirnya, kita ngerasa kayak penjelajah agung yang lagi nyari peradaban. Padahal kenyataannya, kita mungkin cuma kayak semut yang jalan di atas sirkuit komputer. Kita nggak sadar kalau kita lagi jalan di atas data, lagi melintasi pesan, dan lagi berdiri tepat di hadapan kecerdasan yang mungkin sudah ngamatin kita sejak lama. Kita ngerasa sendirian, bro. Padahal bisa jadi kita dikelilingi oleh keberadaan yang definisinya Saja sudah melampaui kemampuan bahasa kita. Semesta ini nggak cuma luas. Semesta ini asing dengan cara yang belum pernah sanggup dibayangkan sama otak kita yang terbatas. Jadi bro, kalau nanti kita benar-benar dapat sinyal dari luar sana, jangan pernah berharap bakal ada makhluk hijau yang keluar dari UFO buat jabat tangan lo. Hollywood udah terlalu memanjakan otak kita dengan narasi alien yang punya 2 tangan, 2 kaki, dan ego manusia. Realitanya jauh lebih liar dari itu. Mungkin itu cuma deretan data yang kelihatan kayak noise radio biasa, atau pola cahaya yang muncul di spektrum yang bahkan mata lo nggak bakal sanggup tangkap. Alam semesta itu asing, aneh, dan mungkin jauh lebih besar dari logika manusia yang lo pegang sekarang. Kita sering terjebak dalam bias kognitif, mengira kalau kecerdasan itu harus berbentuk makhluk yang bernapas dengan oksigen atau berkomunikasi lewat suara. Padahal, bisa jadi di luar sana ada entitas yang eksistensinya berbasis silikon. Atau mungkin kesadaran murni yang sudah tidak lagi membutuhkan tubuh fisik untuk menjelajahi galaksi. Coba bayangkan, lo sedang berdiri di tengah samudra yang gelap gulita di malam hari. Lo tahu ada kehidupan di bawah sana, tapi lo hanya bisa mendengar suara riak air tanpa pernah melihat wujud penghuninya. Itulah posisi kita sekarang di galaksi Bima Sakti. Ketidakpastian ini memang bikin gelisah. Tapi jujur, itulah yang bikin eksplorasi ruang angkasa jadi hal paling menegangkan sekaligus memuaskan buat kita pelajari. Ada keindahan dalam ketidaktahuan ini. Karena dengan mengakui bahwa kita mungkin hanyalah debu kecil di antara miliaran galaksi yang belum terpetakan, kita jadi sadar betapa berharganya setiap detik yang lo punya. Jangan terobsesi mencari kembaran manusia di planet lain, bro. Teruslah penasaran dengan pola-pola yang belum terjelaskan. Karena siapa tahu, alien bukan cuma konsep di buku fiksi, melainkan entitas yang mungkin sudah ada di depan mata, namun tersembunyi tepat di balik keterbatasan indera kita sendiri. Dunia ini bukan cuma apa yang bisa lo lihat. Semesta menyimpan rahasia di balik setiap frekuensi yang kosong. Dan bagi kita yang terus menatap ke langit malam dengan rasa ingin tahu yang besar, jawaban itu tidak akan datang dengan teriakan, melainkan lewat sinyal-sinyal samar yang menantang akal sehat lo untuk berpikir lebih jauh. Tetaplah terjaga, tetaplah kritis, dan jangan berhenti bertanya.